Ya, saya ingat sekali pada saat Bung Berti masih menjadi di MPHPGI, dia selalu kesel kalau mengunjungi berbagai gereja yang dikasih proposal pembangunan gereja ya Bung Berti ya. Jadi memang makanya tadi pas Pak Naslindo ngomong gitu saya langsung ngelirik ke Bung Berti senyum-senyum dia. Karena itu yang menjadi pergumulan. Kenapa gereja nih kalau tiap butuh proposal urusannya pembangunan gereja, kenapa nggak SDM-nya, pemberdayaannya gitu. Nah, sekarang silakan Bung Berti ya, apakah di tengah kondisi yang tadi sudah disampaikan sama Bang Timbul dengan Panas Lindo gitu, bagaimana gereja? Apakah gereja itu apatis? Abai atau memang sudah ada kalaupun tadi Panas Lindo bilang ada tapi dikit gitu. Bagaimana Bung Berti melihat ini? Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya, Kak Tina. Jadi, em, saya cuma mau bilang bahwa apa yang disampaikan tadi oleh dua pembicara sebelumnya ini sangat-sangat bagus dan memang saya justru banyak belajar dari mereka berdua tentang data-data yang memang kita memang butuhkan, betapa parahnya ya situasi yang ada sekarang, baik problem internal maupun problem internal gereja yang disampaikan tadi oleh Pak Naslindo, tapi juga persoalan-persoalan eksternal yang disampaikan oleh Bang Timbul tadi. Jadi memang itulah memang persoalan kita. Jadi saya tidak akan mengulang lagi ya, tapi saya hanya mengatakan bahwa efek dari apa yang terjadi sekarang ini, PHK dan segala macam. Kalau di gereja, karena saya pendeta, itu pasti gereja defisit ya. Ya kolektornya langsung berkurang, gitu. Ya, itu langsung ya kena efeknya dan sebagainya. Sehingga memang itu yang terjadi. Lalu kemudian kita juga melihat betapa efek-efek yang lain yang harus kita perhitungkan adalah bahwa orang merasa hopeless ya. Banyak yang melihat nih kelihatannya udah nggak ada masa depan, belum terjadi dunia kiamat, tapi banyak orang yang sudah merasakan kiamatnya itu, Mm-mm. gitu ya, sehingga mereka banyak yang kemudian stresnya luar biasa. Dan saya di gereja juga banyak sekali menghadapi situasi di mana ya orang frustrasi, rumah tangganya pecah berantakan karena Mhm. suami istri jadi berkelahi dengan segala macam, lalu pinjaman online jadi meningkat tajam ya karena itu mudah sekali ya. Itu Mhm. hal-hal yang harus dipikirkan juga oleh kita semua, termasuk pemerintah ya gereja juga harus memikirkan masak-masak. Kriminalitas meningkat juga dia itu efek-efek dari PHK yang terjadi dengan segala macam karena itu efeknya kan efek domino ya. Sehingga banyak sekali hal-hal itu yang memang harus kami tangani dengan sangat luar biasa. Saya belum lama ini juga mimpin ibadah. Saya bilang, yuk saya ajak berbicara tentang masalah-masalah dunia ini ya. Tentang PHK yang luar biasa, banyak. Tentang kemiskinan yang meningkat, kesenjangan ekonomi yang dahsyat, efek dari perang Israel, Iran ini yang pasti mungkin mungkin kurang lebih sekitar ada kurang lebih 1 juta kalau nggak salah Bang Timbul ya TKI yang bekerja di Timur Tengah itu mungkin mereka juga harus pulang nanti kembali dan sebagainya. Jadi kita harus memikirkan masak-masak itu gimana menyediakan lapangan kerja untuk mereka dan sebagainya itu yang harus kita pikirkan itu akan bertambah lagi tuh beban bagi pemerintah dan bagi kita semua masyarakat ya. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Tetapi saya ini selalu merasa bahwa krisis jangan cuma dilihat sebagai satu persoalan, tetapi harus dilihat sebagai opportunity juga, gitu ya. Jadi artinya bahwa pada saat krisis ini gimana kita justru mengajak gereja-gereja, mengajak masyarakat dan bangsa ini harus melihat sebagai satu opportunity yang baik. Pertama, opportunity bagi tentu saja elit politik untuk mulai memikirkan bahwa politik ini bukan lagi untuk meraih dan meraup kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga politik ini untuk melayani. Ya, ini terutama di dalam konteks elit politik karena biar bagaimanapun PHK-PHK ini selain faktor-faktor yang disebutkan yang tadi itu juga terjadi karena kebijakan dari elit politik yang memang salah
harus diakui salah. Selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang perkataan-perkataan, narasi-narasi yang kelihatannya memberikan semangat luar biasa, Indonesia Emas 2045, tetapi yang terjadi kan di lapangan itu kan terjadi kesenjangan yang makin tajam, kemiskinan yang makin luar biasa dan sebagainya. Jadi orang cuma diajak bermimpi, diberikan ilusi-ilusi yang luar biasa, ternyata kesenjangan lah makin ini tinggi dan para elit politik dengan segala macam dan pengusaha-pengusaha tertentu makin kaya luar biasa, keluarga-keluarga tertentu makin kaya luar biasa, sementara masyarakat makin ketinggalan. Kan gitu ya, sehingga memang ini juga merupakan opportunity di mana para elit politik terutama juga harus mulai mengevaluasi bukan cuman kebijakan-kebijakan politik, tapi mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia berpolitik ini memang untuk sekedar untuk menerai kekuasaan dan kekayaan atau memang sekedar untuk betul-betul melayani, untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat. Ini juga opportunity juga bagi gereja untuk mulai memikirkan bahwa persoalan dunia ini tadi sudah sempat disentuh tadi, ini adalah persoalan gereja juga. Ya, sehingga karena Yesus ini memikirkan juga memberikan makan kepada orang yang kelaparan gitu ya, membebaskan orang-orang miskin dan tertindas. Itu semua dipikirkan oleh Yesus sehingga memang harus dilihat bahwa problem-problem lingkungan hidup, problem-problem korupsi, problem-problem ketidakadilan, kemiskinan yang ada dihadapi oleh masyarakat ini adalah problem gereja. Jadi gereja ini bukan cuman jangan punya teologi langitan aja, tetapi dia harus membumi, masuk ke di tengah-tengah bumi sehingga dia tidak berteologi di luar realitas, tetapi berteologi di dalam realitas. Dan berteologilah bukan melihat umat itu sebagai konsumen, tetapi bersama-sama dengan umat, merasakan tangisan, merasakan teriakan, penderitaan, dan sebagainya. Dan dari situlah gereja-gereja ini bisa membangun umat. Tentu saja yang ketiga adalah memang ini juga opportunity bagi masyarakat. Sekarang bukan saatnya kita saling menyalahkan, terutama di antara umat beragama di Indonesia ini ya. Bukan saatnya kita saling menyalahkan, lalu kemudian ini apa namanya krisis ini membuat kita kemudian menuding etnik ini, menuding etnik itu, menuding agama ini, menuding agama itu dan sebagainya. Tapi inilah saatnya kita berkolaborasi untuk membangun Indonesia ini. Krisis ini nggak bisa dihadapi oleh orang Kristen saja, nggak bisa dihadapi oleh orang Islam saja atau orang Hindu Buddha saja. Tapi krisis yang dahsyat ini yang datang dari kita dari berbagai arah, baik dari internal kita, baik dari luar, yang datangnya makin cepat, datangnya makin banyak, makin beraneka ragam dengan segala macam, itu memang harus dihadapi dengan secara bersama-sama. Karena tanpa kebersamaan itu, tanpa kolaborasi ya, kita nggak akan bisa menghadapi krisis ini. Jadi menurut saya adalah kita butuh kolaborasi yang melibatkan bukan saja umat beragama, tapi sekaranglah saatnya berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Baik gereja melibatkan intelektual, kaum intelektual, gereja melibatkan juga ahli hukum, gereja melibatkan juga para ahli ekologi dan sebagainya. Inilah kesempatan di mana kita berkolaborasi, membangun kemitraan untuk bisa menghadapi persoalan ini bersama-sama. Jadi sekali lagi bagi saya ini bukan sekedar krisis yang dengan berbagai data-data yang memang betul, tapi inilah juga opportunity di mana kesempatan kita untuk memulai mereformasi data atau melakukan transformasi, bukan saja transformasi di dalam konteks nilai spiritualitas, tapi juga transformasi di dalam konteks struktural ya. Sehingga memang kita bisa lakukan ini, apa krisis ini bisa dihadapi secara bersama. Ya, baik, Bung Berti. Sehingga sepakat ya, saya rasa baik dari Bang Timbul, Pak Maslindo, juga tadi sudah diaminkan tugas aminnya Bung Berti udah benar gitu ya. Jadi ini bukan masalah tugas pemerintah saja, tugas gereja saja, tetapi yang paling penting adalah kita berkolaborasi.